Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Widya Haji Sri Mas Burhan Yusuf dan seluruh jamaah Nur Isa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolak ilmi semata-mata hanya mencari ridho dan ridho Allah. Tak lupa salam dan salawat selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau sampai di hari yaumul qiyamah. Seperti biasa, pengajian akan dimulai dengan umul kitab, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Arni, dilanjutkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Haji Sri Mas Burhan Yusuf dan penutup. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Aldi. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuzilna linnasi khusyawati minan sya'i wal qanina wal qandili muqandarati minna dahabi wal fidati wal khayli musawamati wal an'ami wal harsh. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Cerita indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah padang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani, mudah-mudahan mendapat rahmatnya Allah bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Haji Sri Mas Burhan Yusuf yang bertema macam-macam cobaan hidup. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Kajian pada kesempatan kali ini kita mulai kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu
manusia yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Majlis Taklim Nurul Nisa Ketil Timur Masjid Baitul Jannah yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, amin ya Allah, yang selalu mendapatkan perlindungannya Allah, ya Allah, semoga mendapatkan rezeki yang tidak hilang, amin ya Allah. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa hidupnya selamat dunia akhirat, ikuti wasiatku Al-Quran As-Sunnah. Dan kali ini kita akan bahas menurut Al-Qurannya macam-macam cobaan hidup. Yang namanya hidup itu pasti ada cobaan sebelum terjadinya kematian. Tadi di Mukadimah saya sudah menyampaikan surat Mukadimah 21 itu Al-Anbiya ayatnya 35. Cobaan hidup secara global itu cuma 2. Kita bahas secara detail surat 21 Al-Anbiya ayat 35 isi. Yang pertama menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bergerak, yang bernyawa sudah Allah takdirkan kematiannya. Kita tidak tahu dipanggilnya kapan, tidak tahu. Cuma Rasulullah dipanggil oleh Allah usia 63. Kalau kita menjelang atau kalau kita sudah lebih bonus sebelum datang kematian, di bawahnya lagi ayatnya Allah menyebutkan wa nabluukum. Sebelum datang kematian Allah uji 2. Bentuk 2 itu apaan? Bisyarri, sesuatu yang tidak enak. Ibu disuruh sabar. Jujur, apakah sabar itu ada batasannya? Apa sampai maut? Sampai maut ya? Ya lah, ketemu ya wis terus sabar. Sabar dalam menghadapi apapun. Sementara yang B bentuk cobaan wal khair, sesuatu yang enak. Tadi yang dibaca Al-Qur'an tadi di awal itu sesuatu di dunia yang diinginkan manusia. Yang enak semuanya itu pasti diinginkan. Isi yang ketiga ayat tadi wa ilaina turja'un. Diuji, tidak enak, diuji. Enak, semua kembalinya ke Allah. Sekarang kita koreksi. Ketika kita hidup, diuji enak sama diuji tidak enak, ingat Allah sampai nangis itu yang mana? Yang tidak enak. Berarti tidak enak terus. Tidak enak gak ingat? Tidak enak rumah diri kayaknya ya. Harusnya orang mukmin itu nih dikasih nggak enak, sabar nggak dikasih enak, bersyukur. Bersyukur itu berarti kita tambah nikmatnya, tambah pengeluarannya, tambah sedekahnya. Harusnya, apalagi ini di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kebaikan itu cabang. Double hari ini ngaji, double 2 kali pahalanya. 2 kali, maksudnya 2 kali amalannya, pahalanya lipatnya tergantung keikhlasan kita. Oke, kita simak tadi ya. Kita bahas tadi yang tentang macam-macam cobaan hidup yang enak. Tadi Al-Imran ayatnya yang ke-14. Allah menyebutkan beberapa cobaan hidup yang di sini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Macam-macam cobaan hidup yang enak di dunia. Yang nomor 1 Allah sebutkan macam-macam hidup itu adalah cinta atau ingin. Nek laki-laki berarti perempuan.
Tetap kan yang datang pasangan kita kan. Insya Allah kan. Walaupun bilang mau SMA gitu ya. Alhamdulillah ya. Pasangan hidup itu menurut kita yang terbaik milik kita. Jangan milih orang lain dipuji-puji. Dan milih orang lain. Maka kita berusaha macam-macam cobaan hidup. Apakah ibu sudah sabar dengan pasangannya? Walaupun slow respon. Alhamdulillah. Disyukuri alhamdulillah. Kiro-kiro nyari pasangan itu mudah atau susah? Susah ya. Jangan itu dipilih atau memilih. Dipilih. Jadi kalau sekarang ini sudah menjadi miliknya panjenengan, tolong kekurangannya, kelebihannya diterima semuanya. Jangan habis manis. Apa itu maksudnya? Enaknya mau enaknya doang, enaknya enggak mau. Nek abang uangnya banyak, saya abang enggak punya uang. Jahat banget kalau bilang. Oke, tentang pasangan. Yang kedua, bentuk cobaan hidup yang kedua, wal bayyinat, anak-anak keturunan. Di sini disebutkan anak-anak keturunan kita itu termasuk wal bayyinat. Di sini anak-anak keturunan. Allahu Akbar, anak keturunan cucu-cucu kita nyuwun sewu itu juga menjadi bagian daripada pahala atau dosa. Sekarang jujur dulu, ibu kalau dengan anak dulu mungkin berani marahin, kalau dengan cucu marahin enggak? Soalnya ada anak mantunya Bu ya. Ya, perlu diketahui anak pun juga cobaan. Ada di surat 64 Allah menyebutkan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Apa ya? Sesungguhnya harta dan anak-anak hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Allah mengatakan innama, sungguh berarti pasti. Yang namanya amwal, harta, wa aulad, anak, itu cobaan hidup. Nih ibu mendahulukan harta, mendahulukan anak. Allah menomor-duakan berarti jenengan terlena. Contoh, agar itu panggilan Allah. Jenengan masak, mendahulukan adat atau mendahulukan masak? Adat ya Bu, tolong nanti Ramadan biasanya setar adat itu mau dimasak. Sholat asar ya Bu ya. Adat asar dulu. Sekarang asar itu kan jam 3 lebih. Ini berapa ya? Lebih 5. Agak naik. Kalau ada sholat dulu baru masak. Soalnya zaman kecil itu yang dari Allahu Akbar, ayo masak. Jadi tanda ada anak poso ini masak. Karena dalam rangka untuk rangka sama jamuan dibanding sholat sama. Allah dahulukan. Karena yang namanya anak itu adalah cobaan. Kembali lagi ke materi yang ketiga tadi ya, surat Al-Imran ayat yang ke-14. Macam-macam cobaan yang ke berapa? Ketiga. Wal qanatiril muqantarati minad dahabi. Yang ketiga adalah setelah anak
ada menabung emas dikatakan mahal atau murah? Mahal. Ya, nek memang pengen ngono, ya monggo, ngono ya. Nek dibelikan perhiasan mau dijual ya mahal, tapi nanti beli lagi ya mahal. Sebelah semampunya, semampunya. Semua orang itu pasti menginginkan semua itu. Harta yang disimpan, perhiasan, perak itu murah ya dibanding emas. Emas paling tinggi itu tangan. Makanya kalau punya alhamdulillah, nggak punya ya alhamdulillah. Yang penting kita masih punya Allah, kita minta sama Allah ya. Karena bagaimanapun juga harta itu Allah yang ngasih. Maka untuk kita pingin loh ya, apapun yang jenengan inginkan, mintalah sama Allah dengan cara apa? Ini ada caranya. Cara minta tolong sama Allah apapun yang panjenengan inginkan ada di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini, ibu kalau urusan dunia Allah perintahkan minta tolongnya ada dua. Sabar, rimose. Nek bersabar, wasolah, doa. Dan jenengan kuwi arep dituntuni rezeki kok malah jenengan kuwi lewat subuh dan asar disaksikan malaikat, jenengan kok gak datang ya gak dapet. Maka Allah dahulukan nek kepingin apa yang kita inginkan di dunia dimudahkan oleh Allah. Kembali lagi surat 3 ayat yang ke-14. Macam-macam cobaan hidup urutan yang ke-4. Betul kan? Wal fidqi wal khairil musawwamah. Yang keempat adalah berbentuk kuda peliharaan, atau maksudnya di sini kuda peliharaan itu di zaman dulu itu kan terpikir ya armada atau lebih transportasi untuk jalan memudahkan ya. Jadi berbentuk kuda peliharaan di sini tuh berbentuk fasilitas untuk kita mudah bergerak. Kalau di zaman Rasulullah berperang kan kuda tertinggi, bagus. Nek ini mobil tertinggi apa? BMW, apa? Saya ambil menurut ini. Yang berikutnya lagi adalah berbentuk hewan ternak, wal an'ami wal harth. Berbentuk hewan ternak berarti berbentuk kayak usaha, kayak perusahaan, punya peternakan ini itu atau usaha ini kalau dikembangkan itu bentuk-bentuk cobaan hidup ya. Jadi yang termasuk hewan ternak. Lanjut yang keberapa ini? Yang kelima adalah berbentuk walhabati, sawah ladang. Sawah ladang itu berarti pertanahan, apa ya, pertanian, terus pokoknya industri, apa semuanya itu semuanya adalah berbentuk cobaan-cobaan hidup dari semua yang tadi saya sebutkan. Apa saja yang nomor 1 adalah pasangan hidup, yang kedua anak keturunan, 3 harta benda kayak perhiasan, keempat hewan ternak berarti armada, yang kelima sawah ladang berarti pertanian, yang keenam
hidup. Ya, bentuk kesenangan hidup Allah menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Di antara 5 itu adalah bentuk kesenangan, maka wallahu indahu husnul ma'ab. Maka kata Allah di sini, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ibu kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih nggak enak bersabar. Bersyukur berarti mengeluarkan amal kebaikan lebih banyak. Bersabar berarti menahan diri untuk banyak berdoa kepada Allah. Apapun cobaan kita, mobil khusus wanita itu suka marah, cobaannya di dalam rumah atau di luar rumah. Di dalam rumah itu anak dan suami, siapa pemicu marahnya? Dirinya sendiri sebetulnya ya Bu ya. Maka bikinlah ibu di dalam rumah baiti jannati, rumahku surgaku. Ibu jangan bikin marah, iso kerjain gak iso seleki, ojo dibroki. Gak rampung yo sithik-sithik dirampungi. Daripada jenengan marah-marah gak dapat pahala. Untuk menghadapi semua cobaan tadi, awal basmalah, akhiri dengan sudah. Oke, awal basmalah ini ada ayatnya. Surat 27 ayat yang ke-30. Boleh langsung terjemahkan. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Nabi Sulaiman kasih contoh kepada kita, ya, wa annahu surat itu bacaannya basmalah, tidak salam. Jadi kalau panjenengan dengar salam wajib menjawab, tapi kalau melihat tulisan tidak wajib menjawab karena tidak mendengar. Tapi menyenangkan orang dengan emosi jenengan tidak jawab itu lebih bagus. Awali semua supaya ibu di sini gak marah-marah, walaupun marah itu kodrat ya Bu ya. Sampai tuh marah. Ibu awali basmalah. Pokoknya sithik-sithik Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah gak usah lebih ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu berikhtiar di situ dalam rangka untuk baca basmalah. Nek wis rampung handalan itu untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ibu supaya tidak marah, karena tetap ada hadisnya la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tapi yang marah kan neraka kan Bu. Maka biar panjenengan hidup di dunia ini, macam-macam cobaan tadi perlu dipahami. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Itu insya Allah semoga kita di sini bisa mengamalkannya, memahami bahwa yang namanya urusan-urusan dunia itu fana. Fana itu kecil. Yang panjang hidup di akhirat, maka dahulukan kepentingan Allah, dahulukan kita untuk Allah. Awali kerjaan dengan basmalah. Kalau sudah selesai dengan Alhamdulillah. Itu tadi yang saya sampaikan untuk macam-macam cobaan hidup. Tertera di dalam surat Ali Imran 100 ayat ke-14, dan perlu difahami secara garis besar. Cobaan hidup itu cuma 2, tertera di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Sesuatu yang tidak enak kita harus bersabar, itu satu. Yang kedua, sesuatu yang enak kita harus banyak bersyukur. Bentuk-bentuk yang enak-enak tadi ada di surat Ali Imran ayat yang ke-14. Semoga Masjid Taklim, Nurul Isa, Tertilan Timur, Masjid Baitul Jannah. Baitul Jannah itu adalah rumahnya surga.
Semoga kita tergolong orang-orang penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa mengikhlaskan sejenak supaya doa-doa kita dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nadirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Kemudahan-kemudahan untuk meraih kebaikan ya Allah, kebaikan dunia yang hasilnya insya Allah sampai akhirat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala khilaf, dosa, sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, beri kami keberkahan, keberuntungan ya Allah. Dimulainya Rajab tahun ini sampai tahun depan, Sya'ban tahun ini sampai tahun depan, Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah sampai akhir hayat kami dijemput ya Allah, dan kami semua dimasukkan ke surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, keluarga yang sudah memanggil beri ampunan ya Allah, luas kuburnya, cahaya kuburnya ya Allah, dan beri sesudahnya yaitu surga. Allahumma firli, ampuni ya Allah almarhum almarhumah, keluarga yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. warfa' darajatuhu fil mahdiyina wafsal lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlafhu fi aqibih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi-Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kembali kepada diskusi, salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz yang Haji Sri Mustafa yang telah memberikan tausiah kepada pengajian Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau dan untuk bersabar dan lebih menjadi wanita yang soleh. Sebelum pengajian kita tutup, kita sama-sama membaca hamdalah.